Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra Aprilia Salam dengan nomor pokok 222151091. Di sini saya akan membahas mengenai soal HOTS level kognitif C4 sampai dengan C6 dengan KD 4.1 mengenai konsep aljabar. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika KRSC. Nah, di sini di dalam pembahasan video kali ini terdapat kompetensi inti yang dimana kita akan mencoba mengolah dan menyaji dalam mana konkret dengan menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak yang terdiri dari menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau yang teori. Adapun kompetensi dasar yang akan dibahas dalam video kita kali ini adalah KD 4.1, yaitu menggunakan konsep aljabar dalam menyelesaikan masalah aritmatika sosial sederhana. Jadi di sini kita akan menyelesaikan permasalahan dalam konsep aljabar dan juga konsep aljabar di dalam aritmatika sosial. Oke, kita kembali ke dalam pembahasan dari KD 4.1 pada nomor 11. Nah, untuk nomor 11 ini, soal ini memenuhi soal HOTS karena memenuhi level kognitif C5 sampai dengan C6 karena peserta didik ini tidak hanya menghitung tetapi juga menilai atau mengevaluasi serta mencipta atau mengkreasi berdasarkan hasil perhitungan aljabar dan juga konsep dari aljabarnya. Nah, di sini untuk soal nomor 11 itu merupakan SMA Harapan Bangsa mengadakan kantin sehat, yang dimana terdapat 2 paket makanan sehat, yaitu paket A yang mengandung 3 vitamin dan 2 protein, paket B yang mengandung 2 vitamin dan 4 protein. Nah, menurutmu, apakah lebih baik sekolah menggabungkan kedua paket, yaitu A plus B, atau mengurangkan bahan gizi dari salah satu paket, dengan dimisalkan A dikurangi B, untuk menghasilkan paket yang seimbang? Jelaskan alasanmu menggunakan perhitungan penalaran aljabar. Buatlah model paket baru, misalnya paket C, yang menggunakan operasi hitung aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, atau yang lainnya. Dan analisis manakah yang paling efisien serta seimbang. Jelaskan alasannya berdasarkan hasil perhitungan dan konsep aljabar. Oke, baik, kita di sini masuk ke dalam pembahasan nomor 11. Dan seperti biasa, untuk mengerjakan soal cerita itu, yang pertama kita harus menulis apa yang diketahui serta ditanyakannya. Nah, untuk yang diketahui atau informasi yang dapat kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan berdasarkan soal, di sini kita memisahkan terlebih dahulu, karena di sini kita akan menggunakan konsep aljabar. Kita misalkan kandungan vitaminnya itu X, dan kandungan proteinnya itu Y. Kemudian berdasarkan soal, maka paket yang tersedia itu untuk paket A itu 3X plus 2Y dan paket B itu 2X plus 4Y. Kemudian yang menjadi ditanyakan atau permasalahan yang harus kita selesaikan itu di sini ada 2 poin. Yang pertama, kita harus menganalisis atau memperhitungkan apakah lebih baik sekolah menggabungkan kedua paket atau mengurangkan bahan gizi dari salah satu paket untuk menghasilkan paket yang seimbang, serta harus dijelaskan menggunakan perhitungan serta penalaran atau konsep dari aljabar. Kemudian, poin yang B, untuk buatlah model paket baru menggunakan operasi hitung aljabar yang paling efisien dan seimbang, serta jelaskan alasannya. Kita masuk ke dalam pembahasan poin A. Nah, di sini kita harus memperhitungkan apakah lebih baik sekolah itu menggabungkan paket A plus B atau mengurangi dari bahan gizi dari salah satu paket A dan B untuk menghasilkan yang seimbang. Nah, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana jika sekolah tersebut menggabungkan kedua paket dan mengurangi kedua paket tersebut. Nah, untuk langkah yang pertama, kita
Menyelesaikannya itu harus menggunakan perhitungan atau menggunakan konsep operasi hitung aljabar. Sehingga untuk tahap pertama kita harus menggabungkan kedua paket dengan menjumlahkan paket A dan B. Nah, yang pertama itu A plus B, yang dimana seperti yang kita tahu terdapat dua paket, yang dimana paket A dan paket B. Nah, di dalam soal telah dijelaskan dan juga di dalam diketahui kita misalkan bahwa paket A itu 3x plus 2y dan paket B itu 2x plus 4y. Nah, kemudian kita lakukan operasi hitung aljabar sesuai dengan persyaratannya, yang dimana untuk penjumlahan aljabar itu dijumlahkan sesuai dengan variabelnya 3x ditambah 2x dan 2y ditambah 4y. Nah, 3x tambah 2x itu 5x dan 2y ditambah 4y itu 6y. Jadi hasil dari A plus B itu 5x ditambah 6y. Nah, kemudian kita masuk ke perhitungan perhitungan dari mengurangkan bahan gizi dari salah satu paket. Jadi kita harus mengkurangkan atau melakukan operasi pengurangan dari paket A dikurangi paket B. Nah, paket A itu 3x tambah 2y dikurangi 2x tambah 4y. Berarti 3x dikurangi 2x itu hasilnya x, dan 2y dikurangi 4y itu hasilnya minus 2y. Jadi kita dapatkan hasil dari pengurangan dari paket A dan B itu X min 2Y atau X dikurangi 2Y. Jadi berdasarkan hasil keduanya itu dapat kita simpulkan bahwa kombinasi dari penjumlahan atau A plus B itu memberikan kandungan gizi lebih lengkap, karena di sini lihat bisa bisa kita lihat bahwa hasilnya itu lebih besar. Sedangkan pengurangan A kurang B itu terlalu sedikit proteinnya. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan dari poin A. Kita lanjut ke poin B. Nah, di sini kita harus membuat model paket baru yang dimisalkan dengan C menggunakan operasi hitung aljabar yang paling efisien. Nah, eh, kita dapat membuat paket baru yang seimbang itu dengan mengkombinasikan dengan pembagian atau rata-rata. Yang dimana kan kita itu mempunyai dua paket, yaitu paket paket A paket A, dan paket B. Nah, berarti kita menjumlahkan keduanya kemudian dibagi dua, karena kan terdapat dua paket. Jadi kita substitusikan dari paket A dan paket B itu berapa? Ini harus tambah ya. 3x ditambah 2y plus 2x ditambah 4y. Seperti biasa kita operasikan sesuai dengan variabelnya. 3x tambah 2x, 5x, 2y ditambah 4y, 6y. Jadi hasilnya kita dapatkan C itu, karena kan kita memisahkan pakai C, C sama dengan 5x ditambah 6y per 2. Kemudian kita operasikan masing-masing suku dibagi dengan 2. 5x dibagi 2, 2,5x, dan 6y dibagi 2 itu 3y. Nah, jangan lupa ketika kita membagikan itu lihat variabelnya. Nah, jadi kita dapatkan bahwa model barunya itu C sama dengan 2,5x ditambah 3y. Nah, hal ini menunjukkan proporsi vitamin dan protein yang lebih seimbang serta lebih hemat bahan dibandingkan paket A dan paket B. Nah, sekian penjelasan untuk pembahasan soal nomor 11. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan nomor selanjutnya. Nah, kita masuk ke soal nomor 12. Nah, di sini untuk soal nomor 12 ini, soal ini memenuhi soal HOTS karena memenuhi level kognitif C4 sampai C5. Karena peserta didik ini tidak hanya menghitung tetapi juga menilai atau mengevaluasi serta menganalisis. Nah, untuk soalnya adalah toko maju bersama menjual dua jenis barang, yaitu sabun cair dan sampo. Nah, yang dimana toko tersebut menawarkan dua paket hemat sebagai berikut. Untuk paket A terdiri dari 2 sabun cair, 3 sampo yang dijual seharga 85.000. Sedangkan untuk paket B terdiri dari 3 sabun cair dan 1 sampo yang dijual seharga 78.000. Nah, untuk menarik pembeli, toko memberikan diskon 10% untuk setiap pembelian 2 paket sekaligus.
Tentukan harga satu botol sabun cair dan satu botol sampo. Tentukan harga total dua paket A dan B sebelum serta sesudah diskon, serta jelaskan manakah pilihan pembelian yang lebih menguntungkan bagi pembeli dan penjual. Nah, kita masuk ke dalam pembahasannya. Untuk yang diketahuinya, karena kita akan menggunakan konsep aljabar, di sini kita memisahkan terlebih dahulu sabun cair dengan X dan sampo dengan Y. Nah, untuk sebenarnya tidak melulu harus X dan Y, bisa huruf lainnya, misal A dan B, P dan Q, tetapi di sini kita akan menggunakan X dan Y. Maka paket yang tersedia berdasarkan informasi dalam cerita soal adalah paket A itu 2X ditambah 3Y sama dengan 85.000. Sedangkan untuk paket B itu 3X ditambah Y sama dengan 78.000. Dan terdapat diskon 10% untuk setiap pembelian dua paket sekaligus. Nah, untuk yang ditanyakannya, di sini terdapat dua poin. Yang pertama itu A, tentukan harga satu botol sabun cair dan satu botol sampo. B, tentukan harga total dua paket A dan B sebelum serta sesudah diskon, serta jelaskan manakah pilihan pembelian yang lebih menguntungkan bagi pembeli dan penjual. Kita masuk ke poin pembahasan nomor 12A. Nah, kan di sini untuk kita akan menyelesaikan atau kita akan mengetahui berapa harga satu botol sabun cair dan harga satu botol sampo. Nah, di sini berdasarkan informasi dan juga sudah kita tuliskan diketahui terdapat dua persamaan yang dimana paket A dan paket B. Paket A itu 2X ditambah 3Y sama dengan 85.000. Sedangkan paket B itu 3X tambah Y sama dengan 78.000. Nah, kita ubah persamaan kedua ini agar lebih bisa disederhanakan. Nah, untuk masing-masing ruas kita kurangi dengan 3X. 3X untuk ruas yang pertama 3X tambah Y dikurangi 3X itu hasilnya Y. Kemudian 78.000 dikurangi 3X hasilnya 78.000. Dikurangi 3X. 3X. Nah, kemudian di sini kita substitusikan nih. Y sama dengan 78.000 dikurangi 3X ke dalam persamaan pertama. Nah, di sini kita juga bisa eh ya ke persamaan pertama, yang dimana persamaan pertama itu kan 2X ditambah 3Y sama dengan 85.000. 85.000. Nah, kemudian kita substitusikan Y ke dalam persamaan ini. Berarti 2X ditambah 3 dikali 78.000 dikurangi 3X sama dengan 85.000. Kita operasikan nih. 3 dikali 78.000 itu 234.000. Kemudian 3 dikali negatif 3X itu hasilnya min 9X. Berarti didapatkan hasilnya itu min 2X. Oh, maaf. 2X ditambah 234.000 min 9X sama dengan 85.000. Nah, di sini terdapat dua variabel yang sama, berarti kita dapat menjumlahkan atau menguranginya atau melakukan operasi hitungnya, di mana 2X dikurangi 9X hasilnya min 7X. Kemudian kita juga dapat mengurangi menyetarakan dari kedua ruas, yang dimana kedua ruas kita masing-masing dikurangi dengan 234.000 dan juga ruas yang ini juga sama dikurangi 234.000. Berarti hasilnya 85.000 dikurangi 234.000 hasilnya minus 149.000. Berarti kita dapatkan kembali min 7X sama dengan minus 149.000. Karena kan tidak mungkin hasilnya negatif. Dan juga masing-masing ruas kita kalikan dengan minus 1. Berarti hasilnya 7X sama dengan 149.000. Nah, kemudian masing-masing ruas kita bagi dengan 7. Karena di sini kita ingin mengetahui berapa nilai X. 7X dibagi dengan 7 itu X, 149
dibagi dengan 7 itu 21.285,7. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X-nya. Kemudian di sini selanjutnya kita akan mencari nilai Y. Untuk mencari nilai Y, kita substitusikan X ke dalam persamaan kedua. Nah, di sini kita dapat juga mensubstitusikannya ke persamaan pertama. Tapi dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas ke dalam persamaan kedua. Nah, maka kita lihat terlebih dahulu persamaan kedua itu seperti apa, yaitu 3X ditambah Y sama dengan 78.000. Nah, berarti kita substitusikan X-nya 21.285,7. Berarti 3 dikali 21.285,7 ditambah Y sama dengan 78.000. Kita operasikan 3 dikali 21.285,7 hasilnya 63.857,1 ditambah Y sama dengan 78.000. Nah, kemudian masing-masing ruas itu dikurangi dengan 63.857,1 karena di sini kita akan ingin mengetahui nilai Y. Hasilnya Y sama dengan 14.142,9. Nah, di sini kita sudah mengetahui masing-masing nilai X dan Y. Jadi, harga satu botol sabun adalah 21.285,7 dan harga satu botol sampo adalah 14.142,9. Nah, kita lanjut ke poin B. Nah, di sini kita akan menentukan harga total dua paket sebelum serta sesudah diskon dan menjelaskan manakah pilihan pembelian yang lebih menguntungkan bagi pembeli dan penjual. Nah, di sini kita akan melakukan 3 tahap yang dimana kita harus mengetahui terlebih dahulu harga total dua paket tanpa diskon. Nah, caranya kita harus menjumlahkan harga paket A dan harga paket B tanpa diskon. Berapa harga paket A itu? 85.000 ditambah 78.000. Hasilnya 163.000. Nah, kita sudah mendapatkan nih harga normal dari dua paket itu 163.000. Nah, langkah yang kedua, kita harus mengetahui berapa harga total dua paket diskon. Caranya dengan harga normal dikurangi harga normal dikali 10%. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu harga normal dikali 10% itu berapa. Jadi kita substitusikan harga normalnya itu kan 163.000. 163.000 dikurangi 163.000 dikali 10%. Nah, kita operasikan terlebih dahulu yang 163.000 dikali 10%. Hasilnya 16.300. Kemudian kita lakukan operasi kembali 163.000 dikurangi 16.300 hasilnya 146.700. Nah, kemudian di sini kita akan mengetahui selisih harga normal dengan diskon dengan mengurangi harga normal dikurangi harga diskon. Harga normalnya tadi 163.000 dan harga diskonnya 146.700. Ya, jadi di sini selisihnya itu 16.300. Oke, kita lanjut. Nah, sehingga pendapatan toko setelah diskon adalah 146.700. Berarti toko tetap memperoleh margin keuntungan dari harga dasar barang. Yang dimana kita lakukan juga untuk mengetahui berapa harga dasar barangnya, kita lakukan operasi untuk menjumlahkan dari 2X tambah 3Y tambah 3X tambah Y. Berarti kan dari dua paket itu 5X ditambah 4Y. Kemudian kita substitusi dari yang tadi dilakukan pembulatan agar lebih mudah. Hasilnya 163.002. Nah, jadi harga dasar totalnya itu kurang lebih 163.000, yang dimana setelah diskonnya itu 146.700. Nah, toko itu mengalami kerugian sekitar 16.300. Namun, jika pembelian meningkat, pendapatan total tetap bisa naik. Jadi, bagi toko itu mengalami kerugian, eh,
jika menggunakan diskon 10%. Akan tetapi bagi pembeli itu akan merasa atau memperoleh keuntungan. Eh, Sekian pembahasan untuk video kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengungkapan ataupun pengulangan ataupun perhitungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.